selesai saya susun karena ada perubahan beberapa susunan materi. Kalau materinya sendiri tidak berubah ya, tetapi urutannya nanti sedang saya diskusikan dengan para tutor agar lebih smooth gitu perjalanannya gitu ya. Nah, jadi Anda nanti akan dapat 2 tugas sebelum UTS dan 2 tugas sebelum UAS. Selain itu juga mungkin ada beberapa kuis mini lah gitu ya, kasus-kasus kecil. Kemudian mengenai presensi itu tidak ada aturan yang baku dari kampus, tetapi saya kira sesuai dengan peraturan di dikti ya, sebaiknya Anda sebisa mungkin bisa hadir minimal 75%, karena kalau Anda hadirannya kurang dari 75%, mungkin akan kehilangan beberapa informasi atau beberapa kesempatan untuk mendiskusikan sebuah topik ya. Namun kalau ada halangan, jangan lupa untuk memberitahu kami atau para tutor bahwa Anda mungkin ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Sehingga nanti Anda tetap bisa harus mencari waktu pengganti untuk mempelajari materi-materi yang akan kami kirim ke LMS gitu ya. Jadi pada dasarnya ini ya seperti orang bekerja juga gitu ya. Ada presensinya, ada pekerjaan-pekerjaan yang harus Anda lakukan. Oke, jadi mudah-mudahan Anda bisa mencoba memenuhi waktu ini ya. 75% itu berarti kan cuma 3/4 ya. 3/4 kali 12 berarti berapa? 9 ya. 9 dari 12 kali kuliah gitu. Tapi memang ada kemungkinan Anda kurang dari 75%. Kebetulan nilainya nanti hasil akhirnya malah lebih baik dari yang hadir terus gitu ya. Bisa jadi yang hadir 100% mungkin dapat nilai B atau C gitu. Tapi yang kehadirannya kurang malah dapat A gitu. Nah, ini sudah barang tentu kami para dosen dan tutor ini melihatnya kan dari jawaban yang Anda berikan di soal ujian atau penugasan, ternyata jawabannya lebih tepat dari mahasiswa yang kehadirannya kurang gitu ya. Nah, ini memang serba sulit dari sisi kami sendiri, karena kalau mau dinilai berdasarkan kehadiran, ya ini belum ada aturan yang baku. Kalau yang di reguler sih jelas ya, terutama di S1 itu jelas. Kurang dari 75% nggak boleh ikut ujian. Nah, ini sudah final, nggak ada perdebatan. Tapi kalau di program S2 ini belum ada seperti itu. Jadi ini lebih bersifat himbauan, kalau bisa Anda hadir paling enggak ya 75% lah ya nanti, agar bisa mengikuti diskusinya. Dan kami yakin Anda semua bukan mahasiswa yang tidak punya informasi apa-apa ya, masih blank gitu, tidak. Pasti Anda bisa mencari informasi yang diperlukan berkaitan dengan mata kuliah ini. Sama juga dengan berbagai informasi lain yang Anda harus mencari ya, kalau Anda membutuhkan suatu informasi di internet sudah banyak. Kemudian apalagi? Materi ya, materi. Nah, materi kita nanti akan kita mulai dari strategi yang dipakai oleh sebuah organisasi atau perusahaan ketika menerapkan sistem informasi. Mengapa strategi ini harus kita ketahui? Karena strategi ini nanti kan ada tujuannya gitu ya. Ada tujuannya, perusahaan ingin mencapai tujuan tertentu dengan menerapkan sistem informasi. Nah, IT audit nanti sebetulnya adalah ingin meyakinkan manajemen atau stakeholders supaya apa yang dikerjakan oleh sistem informasi ini sesuai dengan yang diharapkan hasilnya.
gitu ya. Sebenarnya sederhana sekali kan. Kita punya sistem yang bagus, diharapkan mencapai tujuan tertentu, lalu bagaimana untuk menjamin itu? Maka kita perlukan audit teknologi informasi. Nah, kalau Anda nanti mencari topik-topik di bidang IT audit atau audit sistem informasi, baik di YouTube maupun di Google maupun di PowerPoint maupun di berbagai literatur, tidak ada yang sama. Tidak ada yang pola yang seragam gitu ya. Beda dengan judul-judul yang lain. Biasanya topik-topik besarnya itu kurang lebih sama. Tapi kalau Anda mencari buku IT audit, itu isinya sangat beragam. Sangat beragam ya. Demikian juga kalau Anda lihat di YouTube-nya nanti macam-macam isinya. Nah, saya dengan para tutor berasumsi bahwa kita kalau bisa nanti membuat kolaborasi dari berbagai literatur yang ada untuk merancang atau meracik materi yang akan Anda pelajari itu nanti seperti apa. Ya. Jadi kalau ada di antara Anda yang sudah bekerja di bidang IT security atau security control atau penerapan sistem informasi, itu pun juga nanti akan sangat bervariasi materi yang Anda kerjakan gitu ya. Karena ada yang mengamankan dari sisi jaringannya, ada yang mengamankan dari sisi database-nya, ada yang mengamankan dari sisi pengembangan aplikasinya, ada yang macam-macam lah gitu. Nah, oleh karena itu kami berusaha merancang materi IT audit ini yang kurang lebih bisa masuk ke berbagai bidang tadi. Jadi ada buku yang menekankan hanya pada aspek teknis saja, bagaimana kita mengaudit. Ada buku yang membahas mengenai bagaimana strategi atau framework atau rangka dari masing-masing model itu. Jadi hanya bicara modelnya ya. Ada yang bicara teknisnya. Ini IT audit ini nanti harus mengevaluasi jaringan, harus mengevaluasi Wi-Fi atau cloud, harus mengevaluasi webnya, harus mengevaluasi aplikasinya. Oke, itu juga nggak salah. Gitu ya. Kemudian ada juga yang mengevaluasi itu kinerjanya. Jadi dari sisi perangkat TI di dalam organisasi, sejauh mana aplikasi yang dimiliki perusahaan ini bisa mendatangkan hasil, mendatangkan sesuatu yang sudah direncanakan. Nah ini sangat bervariasi ya, sehingga Anda kalau mau belajar dari berbagai sumber ya, Anda akan mendapatkan banyak informasi yang berbeda-beda. Tetapi kalau mau dikaitkan jadi satu ya bisa saja. Hanya saja akhirnya kalau saya lihat-lihat nggak akan cukup satu mata kuliah ini membahas semua yang ada di dalam IT audit ya. Nah, oleh karena itu nanti kami akan membahas beberapa topik penting. Misalnya di sini ada internal control framework, kemudian ada enterprise risk management. Ini kebetulan keduanya dari COSO ya, Committee on Sponsoring Organization. Ini dari COSO. Kemudian ada COVID. Ini nanti dari ISAKA ya. Nah, COVID ini khusus bidang IT, dan kalau Anda nanti mau menulis tesis, kalau Anda mau mengambil topik COVID-41 dan kebetulan pembimbingnya saya, akan saya tolak ya. Ini sudah terlalu banyak dan sudah ketinggalan karena sekarang sudah ada COVID 2019. Jadi Anda kalau ada yang mau nulis tesis silahkan. Referensi-referensi Anda mungkin banyak COVID-41, tapi sekarang sudah ada COVID 2019, sehingga Anda juga harus bergeser ke COVID yang lebih baru. Ya. Ibaratnya sudah ada Windows 10, Anda masih membahas Windows 98 gitu ya, itu sudah nggak cocok lah gitu. Meskipun Anda bisa juga bilang bahwa oh ini untuk di lingkungan ini masih relevan, masih cocok Pak gitu. Ya boleh lah itu. Faktanya begitu, tetapi ketika Anda menulis karya tulis itu kan harus dengan topik-topik baru. Nanti kalau ada orang melihat karena
paper Anda kan akan dipublikasi ya. Nah, kebetulan dibaca oleh orang luar akan ngelihat siapa sih pembimbingnya ini tahun 2020 masih ada COVID-41 gitu ya. Pembimbingnya Pak Wing loh. Pak Wing kok masih menerima topik-topik lama begini ya. Jadi tolong dibedakan antara aplikasi ini masih bisa digunakan di dalam perusahaan-perusahaan sama dunia akademis. Dunia akademis ini paper-paper yang Anda gunakan kan juga disarankan 5 tahun terakhir ya. Jadi jangan mengutip paper-paper yang sudah tahun 2010, apalagi 2005, 1998. Nah ini sangat tidak disarankan. Tapi ada pengecualian ya. Mungkin ada teori yang memang sudah lama sampai sekarang belum terbantahkan, ya nggak apa-apa, Anda tetap pakai. Misalnya teorinya siapa? Gordon Moore ya. Gordon Moore mengatakan perkembangan prosesor akan meningkat 2 kali lipat setiap 1,5 tahun atau 18 bulan. Nah ini sampai sekarang teorinya belum digugurkan ya, belum ada yang berhasil menggugurkan. Ya sudah, Anda boleh itu teori tahun berapa itu zaman prosesor itu, tahun 60-an ya. Nah, Anda banyak paper lalu mengutip di situ tahun 60, apa boleh buat? Nggak ada teori yang baru? Boleh. Ya, Anda mau pakai teorinya Einstein tahun 1918, apa benar ya, tahun berapa? 1918 mungkin ya. Sebelum Perang Dunia ke-1 itu. Itu ada teori relativitas, ya teori relativitas I sama dengan MC kuadrat. Nah, itu sampai hari ini belum ada yang menggugurkan teori itu, ya otomatis Anda tetap boleh mengambil atau mengutip teori itu. Nah, ini nanti Anda akan kami kenalkan dengan beberapa framework, beberapa standar, dan beberapa best practice supaya Anda bisa melihat, oh seperti ini itu ya dunia IT audit. Dan tidak dilupakan nanti di salah satu bagian dari kuliah ini, di bagian-bagian akhir Anda akan diajak untuk menulis paper singkat gitu ya. Yang penting Anda nanti mengorganisasi ide Anda, lalu apa? Seperti menyusun sebuah tesis beneran atau sebuah penelitian beneran, tapi dikatakan paper mini karena waktu kita terbatas dan kita tidak membahas khusus paper ya, tetapi nanti tetap ada di bagian akhir, tetap ada panduan dari kami atau sesi dari kami yang mengajarkan beberapa teknik untuk membuat tulisan atau membuat penelitian gitu ya. Nah, oke. Kemudian untuk memudahkan Anda nanti saya juga sudah membuat beberapa video, tapi linknya nanti saya kirim ke LMS ya. Tapi sementara ini Anda bisa mencari di link berikut s.id wing 1. Nah ini nanti ada beberapa video yang berkaitan dengan mata kuliah kita ini. Ada ada sistem informasi strategis, ada IT audit, kemudian ada jenis-jenis sistem informasi juga kalau Anda mau ya. Jadi sebentar dulu. Nah ini di sini. Nah bagi yang suka main-main dengan YouTube juga jangan lupa untuk subscribe di video saya. Beberapa topiknya cukup ringan, misalnya ini membuat lampu menggunakan lampu WiFi di ruangan gitu ya. Jadi kita bisa matiin hidupin lampu melalui ponsel. Teknologinya sebenarnya sudah lama tapi ya beredarnya baru setahun 2 tahun ya yang berbasis ponsel. Kalau yang berbasis fisik remote sudah ada dari beberapa tahun sebelumnya. Nah ini misalnya ada mengenal audit TI, ini nanti silahkan juga dilihat di sana, cukup banyak
yang melihat sudah. Kemudian ada juga ini ada pengertian audit TI, lalu ada jenis-jenis sistem informasi. Ini nanti sistem informasi yang mau kita audit seperti apa sih, serta ada sistem informasi strategis ya. Sistem informasi strategis itu seberapa jauh sistem ini nanti akan digunakan di dalam perusahaan. Oke. Nah, itu kira-kira materi kita selama 1 semester nanti. Jadi Anda diharapkan bisa mengikuti dengan baik. Kalau ada masalah, jangan lupa atau jangan segan-segan untuk mengontak kami, para dosen dan para tutor, sehingga kalau Anda punya masalah bisa segera dipecahkan lah gitu ya, kira-kira ya. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, apakah ada pertanyaan atau saran atau komentar dulu sebelum kita lanjutkan? Monggo, boleh ya. Wah, cepet banget. Ya, terima kasih ya. Itu tidak harus sekarang lah, itu nanti juga nggak apa-apa. Yang penting nanti Anda kalau pas tidak bisa mengikuti kuliah saya, mungkin bisa melihat video saya untuk diulang-ulang ya. Memang efeknya bedanya kuliah online dengan kuliah offline itu di situ ya. Kalau kuliah offline itu kan tugas Anda mencatat gitu ya. Seringkali kelewatan atau konsentrasi lagi hilang gitu. Tapi kalau pas online begini, konsentrasi lagi hilang, nanti malam bisa dilihat lagi ya, bahkan berkali-kali gitu. Dan efeknya memang setelah online ini, menurut saya jawaban ujian mahasiswa itu bagus-bagus ya. Nomor 1 ya karena di rumah, 2 ya karena bahannya sudah bisa dipelajari berulang kali kalau mau gitu ya. Dan sebetulnya ada pertanyaan krusial lagi. Tapi Anda jangan nyesel ya kalau nanti mendengar saya apa ngapain Anda kuliah gitu ya. Karena sebetulnya kalau Anda tidak kuliah kan tetap bisa pinter juga ya melalui belajar secara online, secara mandiri gitu. Cari di YouTube, cari di podcast, cari di Google, cari di e-book, wah segala macam lah, itu banyak banget gitu ya. Ya tapi belajar sendiri itu butuh pengetahuan yang lebih lebih luas, tenaga yang lebih besar karena kita harus mencari-cari sendiri gitu ya. Mana yang harusnya saya pelajari. Nah, kalau di kelas ini sudah ada pengarahnya gitu ya. Kami sebagai para dosen dan tutor ini sudah meracik sebuah rumus gitu ya, sebuah silabus yang nanti bisa Anda pelajari dengan baik ya. Baik, ada yang lain yang ingin bertanya dulu sebelum saya lanjutkan? Kalau belum ada, akan saya lanjutkan dengan yang lain. Sedangkan video ini nanti Anda saksikan sendiri saja ya. Nanti mana video-video yang harus Anda lihat, saya tulis di LMS dan di silabusnya. Tapi kurang lebih, saya tadi belum mengatakan ya, seberapa besar sih bobot nilai ujian kita ini. Sorry, tadi mana? Nah, untuk nilai ini kurang lebih UTS dan UAS itu 40% aja kali ya, 40%. Sedangkan 4 tugas, 2 sebelum UTS, 2 sebelum UAS, itu masing-masing 15%. Gitu. Jadi 60% ya. 60% ditambah 40%, ini sudah 100%. Ya, dan nilai A 81 ke atas lah. 81 sampai 100 itu A, di bawah itu B. Kalau C ya janganlah ya. Saya terpaksa
harus ada range nilai dari 0 sampai 40 itu E. Tapi kebangetan kalau Anda sampai dapat 40 ke bawah ya, itu Anda tidak aktif sama sekali. Bayangkan aja kalau Anda mengerjakan tugas 4 kali, masing-masing 15%, itu sudah 60. Lalu nanti ada ujian masing-masing 20%. Nah, katakanlah ujian yang salah satu ini 20%, tugas-tugas 15%, Anda dapat maksimal semua ya sudah 80 ya. Berapa? 80 sudah B itu. Ya. Tinggal tambahi 1 biji, 1 poin udah dapat A. Oke, tapi yang penting bukan nilai lah gitu ya. Yang penting adalah Anda bisa memahami, Anda bisa mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan skill baru, sehingga Anda dapat hidup yang berbeda dari sebelumnya, kira-kira gitu. Walaupun lebih kecil gitu ya. Apa sih gunanya sekolah? Mungkin Anda ada yang sudah semester 1 atau semester 2 atau semester 3 gitu ya. Pertanyaannya adalah, sudah ada bedanya belum Anda antara semester 1 dan 2? Kalau belum, ada problem itu ya, berarti hidup Anda sia-sia. Nah, usahakan setelah saya kuliah 1 semester harusnya ada bedanya. Bedanya apa? Oh, saya sekarang sudah tahu, Pak, metode hierarki itu bagaimana. Oh, saya sudah tahu, Pak, ini statistik itu bagaimana di dalam penelitian-penelitian. Paling tidak Anda punya pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, saya harapkan memang Anda nanti di dalam mengikuti kelas ini, selain Anda tahu IT audit, Anda juga akan saya arahkan untuk paham banget bagaimana menulis paper ya. Dan satu lagi yang perlu saya ingatkan kepada Anda, karena ini sudah 2 atau 3 kali terjadi, tapi bukan di kelas online ya, malah di kelas offline ya. Di kelas offline tapi yang gara-gara COVID ini jadi online gitu ya. Jadi Anda tidak boleh plagiasi. Plagiasi sangat dilarang. Ini bukan karena di kelas saya ya, di berbagai lingkungan perguruan tinggi ini sebuah larangan yang lazim gitu. Anda nggak bisa update di medsos mengatakan begini, wah dosen saya Pak Wing ini melarang plagiasi itu ya. Orang di medsos akan bilang, lah terus kenapa semuanya begitu gitu. Jadi Anda dimanapun, kapanpun, usahakan jangan plagiasi. Plagiasi itu bagaimana Pak? Plagiasi itu copy paste. Plagiasi itu copy paste. Loh Pak, saya copy paste tapi menyebutkan sumbernya. Itu juga nggak boleh gitu ya. Jadi Anda mengutip pendapat orang lain, itu harus di-rewrite, harus dengan kalimat Anda sendiri. Apalagi nanti Anda menjawab soal ujian ngopi dari temennya. Waduh, ini saya pernah menggugurkan 3 orang mahasiswa dari ujian saya karena jawaban 3 mahasiswa ini sama persis ya. Persis hurufnya, fontnya, tapi ini di perguruan tinggi di luar angkasa sana lah gitu ya. Jadi bukan di perguruan tinggi kita. Nah, ini terpaksa saya gugurkan. Karena lo jawaban ujian kok sama persis kan saya jadi nggak bisa menilai gitu ya. Ini karya siapa gitu kan. Jadi Anda kalau ada kesulitan langsung kontak saya aja, saya orangnya sangat suka menolong kok. Jadi jangan segan-segan ya ketemu saya. Jangankan kok Anda sebagai mahasiswa saya, orang luar yang saya nggak kenal aja kontak saya kan, saya data di medsos banyak banget ya. Mereka bertanya ke saya, minta bantuan saya bantu gitu ya. Apalagi mahasiswa saya sendiri. Jadi saya bukan jangan dianggap sebagai dosen semata ya, tapi dianggap sebagai rekan kerja lah gitu ya. Pak, saya kok kesulitan ini gimana gitu ya. Jadi silahkan aja ya. Jangan sungkan-sungkan. Jadi jangan sampai Anda copy sana sini untuk mengerjakan paper atau mengerjakan tugas. Sebenarnya bukan hanya di kelas saya saja, bukan di kelas ini saja, tapi di kelas Anda yang lain, dan juga nanti kelak di kemudian hari Anda kuliah lagi, mungkin dapat kuliah S3 gitu, dapat beasiswa, dapat kesempatan. Meskipun tidak diingatkan oleh para dosennya kelak, tapi ya Anda jangan melakukan itu ya. Ini perbuatan tidak senonoh itu ya. Jadi mohon ini diingat-ingat. Oke.
Eh, belum ada yang Ya Pak, bertanya. Wing. Oke, silakan. Iya Pak, buat siap-siap aja sih itu kalau yang paper itu nanti untuk di UTS atau di UAS ya Pak? Untuk UAS, untuk UAS. Jadi sebelum UTS ini kita masih banyak berkonsentrasi di IT auditnya, sedangkan nanti untuk paper nanti di untuk sesi kedua lah menjelang UAS ya. Jadi dan topiknya pun memang kalau bisa IT audit gitu. Tapi kalau Anda nanti kesulitan ya kami tidak keberatan Anda mencari paper yang lain yang nanti Anda akan gunakan mungkin untuk tesis gitu ya. Jadi kami tidak kaku Anda harus IT audit papernya karena mungkin nanti tidak cocok dengan rencana tesis Anda gitu ya. Jadi kita ingin paper yang Anda bahas atau yang Anda diskusikan di kelas ini nanti kalau bisa ada hubungannya dengan paper yang apa Anda pakai di tesis Anda kelak gitu. Jadi tidak kerja dua kali ya, nanti hanya bikin paper hanya untuk mata kuliah ini habis itu kan dibuang gitu kan sayang gitu ya, membuang waktu. Jadi kita usahakan tetap berkaitan lah gitu. Oke. Lalu oke, kalau tidak ada pertanyaan lain saya masuk ke materi pertama ya. Materi pertama mungkin boleh dibilang jauh dari IT audit, mohon dimaafkan. Tapi percayalah akan ada hubungannya ya. Jadi singkat cerita nanti saya akan membahas ini peta alam semesta saya ini. Tapi nanti Anda akan saya kasih peta alam semesta yang lain gitu ya. Nah, ini apa sih Pak? Gambar rumit begini. Nah, kita mulai pelan-pelan ya. Kita mulai pelan-pelan. Kita akan membahas sebuah entitas. Yang akan kita bahas ini nanti sebuah entitas. Entitas itu bisa perusahaan. Perusahaan itu pun macam-macam ya. Ada perusahaan perorangan, perusahaan perseroan, perusahaan konglomerasi, perusahaan go public, perusahaan multinasional dengan segala macamnya. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah itu sebuah organisasi juga, sebuah entitas juga. Oh ya, sebelumnya kalau Anda mungkin merasa tidak nyaman dengan video ya boleh aja kalau mau dimatikan ya videonya, tapi kalau mau online juga saya senang juga karena bisa sambil melihat wajah-wajah Anda dari seluruh Indonesia gitu ya. Karena kalau ngelihat gambar mati semua itu rasanya seperti ngomong sendiri. Nah mudah-mudahan Anda tetap berkenan gitu ya. Tapi silahkan aja kalau karena suatu hal harus dipasifkan ya. Nah entitas-entitas ini akan menjalankan apa proses bisnis ya, itu kegiatan apa proses bisnis itu apa kegiatan utama perusahaan ya atau kegiatan utama organisasi lah. Ini kita bicara entitas ya, bukan hanya perusahaan tapi entitas. Mengapa? Kalau perusahaan kan nanti kesannya ini mau cari laba saja gitu. Tidak selalu begitu, makanya kita sebut entitas atau organisasi itu. Nah mereka akan punya proses bisnis kegiatan utama, tapi sebenarnya banyak hal yang selain proses bisnis toh ya, di berbagai organisasi akan ada juga kultur atau nilai-nilai yang dijalankan gitu ya. Nah ini tiap daerah kan punya cara sendiri. Mungkin di daerah Anda di Sulawesi sana mungkin akan berbeda dengan di NTT, berbeda dengan di Medan, dan pasti akan berbeda dengan di Jogja. Meskipun ada proses bisnis yang sama ya, tapi ada juga beberapa hal yang itu menjadi rohnya di masing-masing daerah. Nah kemudian di dalam masing-masing organisasi nanti pasti akan menjalankan sistem informasi. Di kelas saya akan mengatakan sebuah entitas harus pakai sistem informasi. Anda sebagai orang IT juga harus bilang begitu. Kalau saya bicara di seminar atau di mana gitu, seringkali ada yang mengatakan begini, Pak, sistem itu bukan segala-galanya. Perusahaan atau organisasi yang nggak pakai sistem bisa saja sukses. Oh iya, itu biarin aja. Ya, tapi kita sebagai orang IT harus bilang, oh kalau nggak pakai CT, nggak pakai TI, kualat gitu ya. Jadi
hidupnya akan susah lah gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang dijalankan oleh sebuah organisasi. Nah, ngapain organisasi kok menjalankan ini semua? Untuk mencapai tujuan. Ya, jadi mereka ingin mencapai tujuan. Nah, tujuannya nanti apa? Macam-macam. Tujuannya bisa menguasai pasar. Ya, itu kayak perusahaan-perusahaan Cina itu. Sebagai sebuah negara, Cina itu keren ya. Semua perusahaan yang ada di Cina itu disuruh menyebar ke seluruh dunia. Yang penting menguasai pasar gitu. Maka Anda pergi kemanapun, bahkan Anda pergi ke naik haji sana, ke Arab sana, Anda beli souvenir banyak dari Cina gitu ya. Nah, ini kemanapun ya di pusat luar angkasa di Amerika, saya pernah main ke sana, beli souvenir ya semuanya Cina. Teman saya di Vatikan belanja souvenir, gantungan kuncinya ya made in Cina. Nah, ini memang dia punya tujuan, kuasailah dunia secara ekonomis gitu. Jadi Cina memang ada di mana-mana. Nah, kalau orang Indonesia marah kok Cina ada di Indonesia, ya bagaimana kita punya program atau punya target sendiri gitu ya. Targetnya orang Indonesia apa? Nggak jelas kan? Saya tanya, yang ikut kuliah saya ini target Indonesia itu apa? Nggak ada yang jelas. Tapi kalau orang Cina saya tanya, itu mereka jelas targetnya. Kami ingin jadi nomor 1. Nah, nomor 1-nya apa? Kalau olahraga ya olahraga, kalau bisnis ya bisnis. Kalau dalam bidang dagang ya dagang ya. Dalam bidang pelajaran ya dulu teman saya di Amerika itu yang IP-nya 4 itu orang Cina semua. Orang Amerika itu susah. Ya itu misalnya lah gitu ya. Tapi itu kan tujuan mereka. Kita nggak punya tujuan yang seperti itu ya biarin, kita punya tujuan yang lain. Nah, lalu bagaimana kita nanti menjalankan ini agar mencapai tujuan? Maka kita harus punya keunggulan kompetitif. Anda semua nanti sebagai mahasiswa S2 ini harus menyiapkan punya keunggulan kompetitif. Jadi Anda setelah lulus nanti, keunggulan kompetitif saya apa? Kemampuan saya apa? Ya, yang bisa diandalkan orang. Orang ngomong nyebut nama Mas Firdaus ya. Wah, ini nyebut nama Mas Firdaus, oh dia ahli database gitu. Mbak Desi Bawan, wah orang nyebut nama Desi Bawan langsung dia, wah dia ahli strategi IT Pak. Ya Mas Gabriel Bintang Timur nih, wah dia ahli aplikasi cloud Pak gitu. Nah usahakan orang itu bisa ingat itu gitu ya. Nah seperti saya kebetulan punya nama Wing Wahyu Winarno WWW, nah ini sudah punya keunggulan sendiri ya. Jadi dengan nama WWW, wah ini mesti paham internet gitu. Bayangin aja kalau saya nggak paham internet kan lucu sekali nanti ya. Nah, oke, jadi nanti Anda harus paham keunggulan kompetitif. Lalu ini tadi tujuan entitas itu apa? Kesejahteraan stakeholders. Anda kuliah S2. Lalu apa manfaatnya? Paling nggak Anda harus lebih sejahtera daripada sebelumnya. Wah, tujuan saya bukan duit, Pak. Oke, sejahtera itu tidak harus duit ya, tapi Anda jadi lebih paham. Anda bisa lebih mudah mengerjakan sesuatu. Itu Anda punya kemudahan gitu ya. Jadi Anda punya keunggulan. Tapi syukur kalau Anda punya keunggulan di bidang keahlian, di bidang pengetahuan, sekaligus juga di bidang ekonomi. Itu lebih terhormat lagi kalau di masyarakat ya. Jadi Anda ahli macam-macam tapi hidupnya susah ya. Orang melihatnya apa gunanya kuliah di Amikom misalnya gitu kan. Nah, jadi itu. Oleh ya. Putus ya. Halo? Oh. Pak Wing. Putus ya? Pak Wing. Iya putus saya. Bah. Tuh. Ya. Bar ditunggu. Tapi share screen-nya masih ada ini Pak. Ada ini dia. BBB. Mulai lagi. Ya. Sorry, saya putus ya tiba-tiba ya. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Sudah Ya, muncul Pak. lagi ya? Sudah Pak. Wah ini Wah, aneh ini.
Apa saya bicaranya terlalu berapi-api mungkin ya? Juga ya Pak. Iya, Pak. Maaf. Selasa Kliwon soalnya ya. Ini kalau di Jawa Selasa Kliwon itu angker ya. Karena audit. Aku takut diaudit, Pak. Harus takut diaudit ini ya. Nah, jadi Anda punya perusahaan, punya kampus, punya komputer. Nah, komputernya untuk apa? Bisa nggak komputernya itu menjadi alat atau jimat yang bisa memenangkan perusahaan Anda itu gitu ya. Sama juga lah dengan Anda seorang diri nih. Anda ada yang punya handphone bagus mungkin ya, kameranya 4 atau 8 mungkin. Tapi dengan kamera 4 atau 5 itu apa kehebatan Anda dibanding orang yang HP-nya cuma layarnya cuma 1 atau 2? Apanya? Kameranya cuma 1 atau 2. Kalau Anda tidak bisa memanfaatkan kan berarti dalam tanda petik percuma ya. Percuma gitu. Nah, jadi Anda harus punya strategi bagaimana memanfaatkan senjata-senjata Anda ini, termasuk di dalam perusahaan, agar nanti ini tujuan perusahaan ini tercapai gitu ya, tujuan organisasi ini tercapai. Nah, lalu ini strategi TI, ini makanan Anda strategi TI. Kemudian di strategi bisnis, ini memang bukan bidang kita ya. Strategi bisnis itu bidang orang lain. Tapi kalau Anda bisa memahami itu juga bagus. Oh ya, saya mau buka. Mohon maaf Pak, slide-nya Pak. Ya? Slide-nya Pak. Slide-nya. Oh, belum keluar ya? Iya Pak, belum. Iya. Nah, ini saya lihat slide. Sorry. Oh, ternyata riset toh. Iya, Pak. Ya ampun. Kenapa sih ini baru kali ini saya mengalami? Ada, ya, Pak. itu karena Selasa Kliwon itu ya. Sudah muncul ya? Sudah ada, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, siap. Sudah Pak, sudah. Ya, oke. Nah, kalau ada sesuatu saya dikabari ya. Nah, Ya Pak. tadi saya katakan untuk tujuan entitas ini harus ada strateginya sendiri untuk mencapai itu. Nah, sekedar saya bocorkan sedikit rahasia saya. Saya sebetulnya bukan secara akademis bukan orang IT tulen ya. Karena saya S1, S2, S3 itu jurusan akuntansi. Ya, cuma di S2 saya dulu saya mengambil di Amerika itu saya bosan dengan akuntansi, maka saya mengambil yang ada gelar yang ada ISIS-nya lah gitu. Maka gelar saya adalah MAFIS. Magister of Accountancy and Financial Information Systems. Nah, mengapa begitu? Karena saya bosan dengan akuntansi ya, itu cuma ngitungin duit, tapi duit orang gitu ya, bukan duit kita sendiri gitu ya. Nah, maka saya belajar banyak ketika di Amerika pun saya tidak hanya belajar dari dalam kampus, tapi dari luar kampus gitu. Jadi saya banyak sekali menimba ilmu dari sana. Misalnya yang saya pelajari di sana itu apa? Nomor identitas saya itu cuma satu, yaitu nomor KTP saya, NIK saya, dan nomor NIK saya itu 9 digit. Di sana seluruh penduduk itu 9 digit. Identitas saya tuh 91947412. Saya lagi tidur siang, Anda bangunkan gitu ya. Pak, nomor KTP Bapak di Amerika berapa? Saya terbangun langsung bisa nyebut tuh 91947412. Jadi nomor mahasiswa saya, nomor KTP saya, nomor SIM saya, nomor asuransi saya, nomor yang lain-lain saya, itu semuanya adalah nomor KTP saya. Makanya saya di dalam berbagai seminar, di dalam berbagai diskusi, saya juga konsultannya Kominfo, juga konsultannya Kemenpan juga ya. Saya bilang harusnya tuh satu nomor aja gitu. Nah, bangsa Indonesia ini kan seneng main nomor ya, makanya seneng togel. Karena nomor siswa SD beda, nomor SMP beda, SMA dapat lagi, kuliah Anda dapat lagi, kuliah S2 Anda dapat lagi gitu kan. Nomor Anda banyak, tapi nggak ada yang menyelesaikan masalah. Tapi kalau di Amerika Anda mengalami kecelakaan gitu ya di jalan, Anda langsung telepon 911, nomor KTP saya segini, saya kecelakaan di perempatan ini. Dalam waktu beberapa menit sudah datang, nggak akan ditanya mana kartu BPJS-nya, mana KTP-nya, mana SIM-nya, udah begitu dicari dengan satu nomor itu. Oh, ini anak kuliahnya dulu S2 di Amikom. Oh, ini jadi mahasiswanya Pak Wing dan sebagainya. Itu keluar semua, gila ya. Sehingga BLT atau bantuan-bantuan itu nggak mungkin keliru lah di Indonesia. Ada bantuan 600.000 yang nerima orang punya
Pajero baru. Ya, ini gimana caranya gitu ya? Ini ya tapi nggak mudah mengubah Indonesia dalam semalam ya. Siapapun itu nggak akan mudah. Nah, oke. Jadi saya tahu benar strategi bisnis ini. Jadi kalau Anda nanti mau berkonsultasi juga mengenai strategi bisnis, saya juga tahu karena saya tidak hanya orang IT, tapi secara akademis saya akuntansi, tapi dalam jiwa raga saya ini IT tulen ya. Jadi saya hidup di dua alam lah gitu ya. Alam akuntansi dan alam IT. Oke. Kemudian ketika kita menjalankan masing-masing ini objek ini, nah proses bisnis itu nanti ada frameworknya. Frameworknya apa? Internal Control Framework dan Enterprise Risk Management. Oh sorry, Anda nggak perlu nyatet karena nanti file-filenya pasti akan saya kirim ya ke Anda ya. Jangan khawatir. Anda dengerin cerita saya aja dan ini juga nanti akan ada videonya. Jadi jangan khawatir. Cuma cerita langsung dari saya ini mungkin akan lebih hidup ya dibanding melihat video saya. Demikian juga ketika Anda nanti menjalankan sistem informasi, ini ada tata kelolanya sendiri. Nggak cuma beli komputer, beli server, kasih antivirus, kasih firewall, langsung beres semuanya. Enggak ya. Masih harus ada tata kelolanya. Nah, tata kelola ini nanti apakah pakai standar, atau pakai framework, atau pakai best practice, itu ada lagi upacaranya gitu ya. Demikian juga ketika kita pakai strategi TI, nanti bagaimana? Ini juga banyak yang memakai topik ini untuk tesis ya. Jadi bagaimana merancang enterprise architecture dengan TOGAF, dengan VIAF, dengan segala macam ini. Jadi Anda akan bisa melihat peta dunia ini. Kalau ini tadi adalah pedoman-pedomannya, sekarang kinerjanya. Nah, saya menjalankan bisnis, itu apakah hanya bisnis saya jalankan, terus urusan selesai, terus semuanya selesai? Enggak. Ya, kita menjalankan proses bisnis, akan ada ukuran kinerjanya. Anda kuliah apakah kuliah tok selesai gitu? Enggak. Anda akan ditanya berapa IP-nya kan gitu kan. Nah, jadi di sini ada proses bisnis yang harus Anda nilai nanti dengan balance scorecard bisa, dengan Boston Consulting Group bisa, dengan laba rugi sederhana juga bisa, dan seterusnya. Lalu ada kinerja TI, kalau tadi kita pakai tata kelola, kemudian ada arsitekturnya. Lah bagaimana kita menilai kinerja IT kita? Apakah kalau kita sudah beli 100 komputer di perusahaan kita lalu menjadi perusahaan yang top? Belum tentu. Kinerjanya bagaimana? Kinerjanya bisa kita ukur dengan capability maturity model integration atau dengan value IT. Nah, ini nanti akan seberapa besar nilai IT-nya ya. Jadi ada pengukuran kinerjanya. Lalu untuk menciptakan competitive advantage atau keunggulan kompetitif, ini memang yang menyampaikan usulan bukan orang IT tapi orang manajemen ya. Tapi bisa kita terapkan di dalam bidang IT. Misalnya apa, Anda nanti boleh cari ya, ini hanya beberapa contoh, yaitu kita gunakan 5 competitive forces. Jadi kalau kita mau menciptakan keunggulan kompetitif itu ada metodenya. Sama juga Anda main catur lah. Walaupun Anda tidak semuanya bisa main catur ya, tapi pernah ngelihat main catur kan. Orang main catur kan, cuma jalan juga bisa gitu ya. Tapi nyatanya banyak frameworknya juga kan. Oh, ini pembukaan Nimso Hindu, ini pembukaan Karokan, ini pembukaan Gambit Menteri. Jadi mereka punya rumus sendiri-sendiri, punya bentuk sendiri-sendiri. Nah, ini demikian juga ketika Anda mau mempunyai keunggulan kompetitif, ada rumus-rumus yang Anda nggak usah bikin lagi, nggak usah mikir-mikir lagi ya. Oh, saya mau pakai pedoman yang ini dah. Gitu. Lalu Anda explore di situ, oh saya mau menciptakan keunggulan kompetitif di situ. Nah, ini yang selalu saya tekankan di berbagai kesempatan adalah di sini. Anda harus punya keunggulan kompetitif. Karena Anda percuma punya handphone 3, punya notebook 5, bisa saja Anda kalah dengan orang yang punya notebook 1, tapi sudah menghasilkan banyak dia gitu ya. Video YouTube-nya udah 2000 gitu. Sementara Anda punya alat komplit mungkin baru 3 atau 4 videonya gitu ya. Nah, ini perlu Anda perhatikan. Kemudian tadi saya tunjukkan kepada Anda ada strategi IT dan strategi bisnis. Di dalam perusahaan pun juga ada orang-orang yang khusus nangani IT dan ada
tim manajemen yang mengurusi bisnis. Nah, seringkali kedua pihak ini tidak selaras. Kalau Anda berada di perusahaan Anda, coba dicek apakah IT ini bisa mendukung strategi bisnisnya. Apakah antara strategi TI dengan strategi bisnis berjalan beriringan? Belum tentu. Ya, saya melihat lebih banyak perusahaan yang tidak selaras daripada yang selaras. Contoh, sekarang misalnya Anda sudah punya pengalaman ya, saya kira membayar dengan OVO, dengan GoPay bagi yang kotanya sudah ada Gojek ya, kemudian ada link aja gitu. Anda sudah pakai itu kan? Ya, ada yang belum nggak di sini? Saya kira yang belum sedikit ya, kecuali Anda belum itu kalau tinggal di daerah yang memang tidak ada teknologi kayak gitu ya sudah gitu ya. Tapi bagi Anda yang tinggal di daerah yang kayak gitu, Anda sudah nyoba belum? Sudah Pak. Nah pertanyaan saya, kantor Anda bisa begitu nggak? Kampus Anda bisa begitu nggak? Ya jujur aja, kampus kita Amikom ini juga sering saya kritik para pengurusnya. Mana ini saya mau bayar pakai link aja atau mau pakai OVO, misalnya saya beli di kantin ini saya mau belanja pakai itu. Belum Pak, nanti dulu. Loh, memang ini belum sebuah kebutuhan, tetapi ini kan sudah zamannya ya, kalau menurut saya ya. Jadi ya Anda punya perusahaan kalau bisa memanfaatkan teknologi baru seperti itu. Nah, jadi dari sisi teknologinya bisa maju, dari strategi bisnisnya maju. Jadi pembayaran di kampus saya itu sudah pakai OVO, sudah pakai GoPay, sudah pakai e-wallet gitu ya. Syukur-syukur pakai PayPal, wah keren lagi gitu kan. Tapi nggak perlulah pakai Bitcoin gitu ya, karena Bitcoin di negara kita tidak dilarang tapi tidak diakui. Jadi itu terserah penggunanya sendiri. Jadi kalau Anda dengan saya bayar-bayaran pakai Bitcoin, perselisihan nggak bisa diselesaikan secara hukum di Indonesia gitu ya, karena tidak diakui. Jadi ibaratnya Anda mau membayar kepada saya dengan batu permata atau batu akik itu ya, batu mulia itu. Nah itu terserah berdua aja gitu ya, pemerintah nggak bisa ikut-ikutan. Tapi kalau saya bayar ke Anda pakai rupiah, saya bayarnya pakai koin ya. Kebetulan saya beli sepeda motor Anda 20 juta, saya bayar pakai koin. Kan satu karung gitu kan. Anda bilang saya nggak mau Pak dibayar pakai itu. Nah Anda saya laporkan polisi, bisa ditangkap, undang-undangnya subversi, tidak mengakui rupiah sebagai alat bayar gitu ya. Tapi kalau saya bayar pakai Bitcoin, Anda menolak, saya nggak bisa dilaporin polisi. Ya, saya nggak bisa lapor polisi. Ya Pak, itu teman saya nggak mau pakai Bitcoin. Ya terserah, bukan hal yang sah di Indonesia itu ya. Oke, itu adalah keselarasan strategi TI. Lalu mata kuliahnya apa Pak? Nah ini tadi kan sudah kelihatan sedikit-sedikit petanya ya. Kalau Anda mau belajar lalu mata kuliahnya apa? Ya tidak semua mata kuliah ada di kampus kita, tapi ada di jurusan lain. Misalnya untuk competitive forces itu ada di manajemen strategi. Untuk organisasi ini ya teori organisasi. Untuk proses bisnis ini mata kuliahnya sistem informasi dan pengendalian informasi. Untuk tata kelola TI ini mata kuliahnya perencanaan sistem informasi strategis. Atau ada juga yang mengatakan perencanaan strategi sistem informasi juga ada, PSSI itu ya. Kemudian ada mata kuliah yang sistem informasi strategis. Untuk ini agak berbeda dengan di sini, karena di sini kita mengembangkan rencana-rencana atau roadmap, sedangkan di sini kita lebih mundur lagi ya, tidak hanya roadmap tapi juga infrastruktur. Jadi Anda boleh menulis tesis yang berkaitan dengan ini semua ya. Lalu untuk proses bisnis ini agar mencapai tujuan entitas, nah ini ada mata kuliah audit. Tapi kalau mau kita bedakan, nanti ada audit yang konvensional, dan untuk kinerja IT ini ada IT audit. Nah, jadi Anda sekarang bisa bertanya ke saya, posisi kita di mata kuliah ini itu di mana Pak di dalam sistem informasi strategis ini? Yaitu bisa saja mengaudit sistem informasi yang ada di dalam perusahaan. Atau bisa juga sebetulnya digabung dengan ini, dalam dunia prakteknya nanti Anda tidak bisa lepas ini ya, mata kuliah IT audit dengan audit. Nah ini Anda bisa saja mengaudit proses bisnis, katakanlah Anda mengaudit Bank BNI,
atau Anda mengaudit PT Kereta Api Indonesia. Nah, itu antara audit dengan audit TI bukan sesuatu yang gampang dipisah ya. Jadi itu jadi satu. Kemudian untuk yang di bawah, Anda bisa ambil mata kuliah keselarasan strategi TI dengan strategi bisnis. Ya, kebetulan di Amikom tidak ditawarkan ya. Lalu apa lagi? Sebelum sampai ke software. Nah, sampai di sini Anda bisa paham ya bahwa masing-masing objek di sini itu ada mata kuliahnya. Ada mata kuliahnya semua. Lah, tapi di Amikom nggak ditawarkan semua itu, Pak. Memang. Ya, memang. Karena hanya beberapa. Disinilah saya bisa memahami idenya Pak Menteri Mendikbud. Ya. Beliau mengatakan apa? Kampus Merdeka ya. Nah, Kampus Merdeka itu apa? Mahasiswa boleh belajar di luar bidang ilmu atau di luar prodinya maksimal 30% kan ya. Jadi mereka diberi kebebasan untuk mempelajari materi-materi yang di luar prodinya. Saya sangat bisa memahami idenya Mas Menteri itu. Kenapa? Misalnya nih ya, ini walaupun ini belum semua juga ya. Misalnya begini, katakanlah organisasi yang kita bahas ini adalah sebuah rumah sakit. Sebuah rumah sakit. Berarti proses bisnisnya proses bisnis rumah sakit ya. Kultur-kulturnya juga kultur-kultur nilai rumah sakit di sana, nilai-nilai budaya rumah sakit. Sistem informasinya juga sistem informasi yang berkaitan dengan rumah sakit. Pertanyaan saya, Anda di sini ada yang bergerak di atau berkonsentrasi di sistem informasi rumah sakit nggak? Ya, Anda di sini mungkin nggak ada ya. Sorry, yang suaranya berdengung siapa ya? Atau saya mute all dulu ya? Oke. Nah, Anda semua di sini ada yang kerjaan atau minat Anda di rumah sakit nggak? Kalau ada, bagus kan gitu ya. Tapi dari kampus nggak ada opsi untuk itu kan. Anda nggak bisa, wah saya ingin mengembangkan sistem informasi rumah sakit Pak, sehingga saya bisa mengikuti sejarah saya di rumah sakit ini, lalu saya pindah ke rumah sakit mana, itu saya sakit apa saja, kapan saja, itu seperti apa gitu. Di Jogja ada rumah sakit yang sudah lebih dari puluhan tahun yang lalu sudah menerapkan sistem informasi begini. Jadi ketika saya sakit, saya pergi ke rumah sakit itu, saya nggak pernah peduli dengan dokternya siapa. Bapak mau ketemu dokter siapa aja yang nggak antri panjang lah gitu. Mengapa? Karena semua pasien ada sistem informasinya. Jadi ketika saya sakit, ketemu dokter, dia akan cari nama saya atau tanya nomor saya. Begitu ketemu, langsung di situ riwayatnya ada semua. Saya mules-mules, wah dokter akan mencari Pak Wing ini mules-mules kapan aja. Oh tahun segini. Dulu ditangani siapa, obatnya adalah ini, hasilnya bagus gitu ya. Nah, maka meskipun yang menemui saya saat itu adalah dokter baru lulus kemarin sore, saya tidak khawatir gitu ya, nggak ragu-ragu gitu. Karena apa? Karena dia akan melihat sistem berdasarkan dokter-dokter yang terdahulu. Oh, Pak Wing tinggal dikasih Bodrek aja lah gitu. Nah, dia bilang, Pak Wing, ini dulu dikasih Bodrek sembuh, sekarang saya kasih Bodrek Pak ya. Oke, ya sudah sembuh gitu kan. Nah, bagaimana ketika Anda mau menulis tesis dengan judul Sistem Informasi Rumah Sakit? Nggak bisa. Karena Anda tidak dapat pelajaran itu. Belum lagi nanti masalah hukum. Anda ingin tahu, saya ingin mendirikan perusahaan tuh hukumnya gimana sih? Sementara ada teman dari Malaysia yang ikut menjalankan perusahaan saya ini. Nah, berarti ada orang asing yang ikut nanamkan modal. Itu gimana gitu? Anda kan nggak bisa gitu. Nah, disinilah idenya Mas Menteri itu bahwa mahasiswa boleh belajar di tempat lain. Tapi saya juga menyadari, saya juga paham banget, ide itu akan sangat sulit dijalankan di Indonesia. Mengapa?
Karena sistem informasi di kampus kita tidak dibuat untuk itu. Tidak dibuat untuk saling bertukar begitu. Ya, kalau di Amerika sih enak banget. Ya, di Amerika dulu saya kuliah, jangankan kuliah ya, pinjem buku lah. Saya pinjem buku dari kampus saya, ternyata nggak ada, saya bisa pinjem ke kampus lain secara online. Oh, saya mau pinjem buku ini di kampus mana gitu ya. Nanti di kampus mana akan dicek, oke. Ya sudah, saya janjian kapan mau datang ke sana, saya datang ke sana, tanya ke bagian sirkulasinya, bro saya mau pinjem buku ini, saya kemarin udah reserve di sistem. Pertanyaan dia cuma satu. What is your social security number, sir? Berapa nomor KTP-mu? Cuma itu aja. Makanya saya hafal banget ya. Nah, dia akan cek di reservasinya nomor KTP saya, 291947412 ya, seret. Akan muncul, oh buku yang dipinjam adalah pengantar pemrograman COBOL. Dipesan kemarin, diambil hari ini. Nah, dia sudah nyiapin itu. Langsung kasihkan saya, nih, kamu punya kartu ID nggak? Nah, dia begitu. Saya tanya, kartu ID-nya kartu ID apa? Terserah yang ada namamu, fotomu, sama nomor KTP-mu. Oke. Kartu anggota pramuka boleh nggak? Saya bilang gitu. Oh boleh aja gitu. Oh enggak, I'm just kidding, saya bilang gitu ya. Terus saya tunjukin kartu perguruan tinggi saya dari perguruan tinggi lain. Saya tunjukin. Sama dia, cuma dilihat tok. Oke, kamu punya waktu 2 minggu untuk mengembalikan ini. Selesai pertanyaannya begitu. Di Indonesia mungkin terjadi nggak kayak gitu. Ya. Jadi sederhana sekali. Ya. Nah itu adalah contoh ya. Mungkin Anda bisa saya tunjukin ini kartu mahasiswa saya dulu. Kelihatan nggak ya? Kartu mahasiswa saya. Ada fakultas nggak di situ? Nah ini karena saya pakai green screen ini, jadi ini hijau juga. Ya, di situ cuma ada nama sama nomor KTP saya tuh 291947412. Nggak ada fakultas ya? Nggak ada alamat ya? Iya, Pak. Nah kok bisa gitu? Ya, karena orang di Amerika itu mau pindah alamat tiap hari Sabtu boleh, nggak ada masalah. Karena banyak apartemen gitu ya. Jadi saya hari ini kos di apartemen ini, waduh bosen baunya nggak enak. Saya mau pindah ke sana ya tinggal pindah aja. Ya. Lalu nanti pindah kemana lagi, gampang sekali. Dan saya boleh ambil kuliah itu 2 jurusan, 3 jurusan boleh. Anda di Amikom mau ambil jurusan hukum sama jurusan TI. Sekarang boleh nggak? Saya nggak tahu, kayaknya nggak boleh kan. Yang boleh malah dengan perguruan tinggi lain. Anda kuliah di Amikom sama kuliah di Paramadina misalnya. Atau kuliah di UI itu. Boleh malahan. Tapi di kampus sendiri, Anda malah mungkin nggak boleh ya. Kuliah 2 gitu. Saya belum lihat ada mahasiswa yang begitu. Jadi sangat sulit. Oke, ini jadi sangat berbeda di situ kultur dan nilai yang kita anut ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, Anda jangan lupa tulis nomor mahasiswa Anda di kolom chat ya, untuk presensi. Saya kasih waktu dulu untuk menulis nomor mahasiswa Anda di kolom chat. Gitu ya. Karena ini nanti saya laporkan ke mana? Akademik ya. Nanti makan di dalam. Tidak, Mas. Iya, aku makan di dalam. Orang akan Nenek. Jangan lagi.
Memang ini pengrampung, Pak. Oke. Nah. Oke, sudah ya. Oke. Nah, saya lanjutkan sedikit. Lalu, kalau Anda masih mau melanjutkan ini ya, tadi sudah saya kasih ilustrasi yang mungkin jarang Anda jumpai. Kemudian, softwarenya. Kalau Anda mau melakukan audit, itu softwarenya apa? Ada ACL, ada IDEA Caseware, ada dengan Microsoft Access juga bisa. Lalu dengan Excel sebenarnya juga bisa. Excel itu software yang cukup canggih untuk analisis data. Saya sangat menganjurkan Anda mendalami Access juga ya. Bagaimana kita mengolah data dengan Access, menganalisis data dengan Access. Jangan khawatir, di video saya sudah banyak contohnya di situ. Bagaimana kita menggabungkan 3 tabel, 4 tabel dalam satu tabel saja. Dengan beberapa klik mouse sudah selesai, kemudian Anda bisa mengobrak-abrik tabel sehingga tampilannya menjadi berbeda. Itu juga dengan fasilitas yang disediakan Excel ya. Excel itu sudah luar biasa, tapi dari pengamatan saya, orang yang bisa memanfaatkan Excel di sekitar saya itu belum ada 10% lah gitu. Kalau saya ngelihat 10 orang yang bisa mengoperasikan Excel secara mendalam itu paling hanya 1 orang gitu ya. Jadi misalnya begini, Anda mungkin juga sudah bisa Excel, cuma pertanyaannya begini, apakah Anda ketika membuat if pernah lebih dari 2 gitu? Kalau Anda menggunakan if lebih dari 2, itu berarti Anda masih sabuk putih. Anda belum sabuk hitam gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti lihat video-video saya yang masih pengantar mengenai Excel. Apalagi yang level-level statistik, level IT audit, level query, begitu nanti lebih banyak lagi. Nah, jadi saya anjurkan untuk mendalami Excel. Anda mau mengolah data dengan ACL, dengan IDEA, terserah. Saya pakai Excel bisa sama hasilnya. Kemudian ada Atlas, itu di YouTube saya juga sudah ada. Atlas itu software untuk kantor akuntan publik. Jadi di Indonesia ini yang boleh menyelenggarakan audit itu kan kantor akuntan publik atau kantor jasa audit itu ya. Nah, mereka bisa menggunakan aplikasi Atlas yang dibuat oleh Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia. Softwarenya ini gratis. Nanti di YouTube saya ada linknya. Anda tinggal download, Anda tinggal pelajari. Nah, pekerjaan dari awal sampai akhir itu sudah ada template-nya semua. Kita tinggal ngisi aja. Misalnya mengevaluasi ini, harus ada dokumen ini, harus ada data ini. Anda tinggal cari, masukin. Nanti kesimpulannya bagaimana. Ini baik atau tidak, ini bahaya atau tidak, dan seterusnya itu ada di situ. Sehingga nanti hasil akhir auditnya, ini hasilnya adalah wajar atau tidak. Kalau wajar ada pengecualian atau tidak. Atau sebaiknya kita menolak memberi pendapat. Itu ada semua gitu ya. Nah, jadi Atlas ini adalah sistem yang agak sudah pinter. Jadi perlu Anda ketahui lah. Anda nggak bisa pakai nggak apa-apa, tapi Anda ngerti. Sehingga Anda bisa ngomong ya. Saya bikin videonya juga, walaupun saya juga nggak pakai dari awal sampai akhir. Tapi saya tahu konsepnya gitu ya. Lalu yang berikutnya untuk software adalah sistem informasi strategis. Ini adalah software yang cukup gede. Jadi bagaimana Anda membuat enterprise architecture, ada TOGAF, ada VEAF, ada Zahman, ada Gartner, ada Word and Paper, ada banyak kan ya. Anda mungkin sudah dapat mata kuliah itu. Nah, ketika kita mau membuat enterprise architecture-nya bagaimana? Ada software-nya itu. Ya. Ada softwarenya di Sparks, ada Visible Analyst, ada Embarcadero, ada Power Builder, dan masih ada beberapa lagi, tapi ini beberapa nama yang cukup terkenal. Kalau Anda sudah
sedikit paham mengenai enterprise architecture, silahkan perdalam software-software ini. Saya juga sudah mencoba-coba lah gitu ya, tapi karena ini software besar, saya nggak selesai. Jadi saya paling hanya melihat satu segmen tertentu, oh ini sampai ke sini, itu oke. Jadi kalau Anda mau lengkap, memang ada baiknya Anda belajar ini, nanti lalu Anda bisa menggunakan untuk misalnya tesis ya, Anda menceritakan bagaimana sih software ini bisa membantu perusahaan untuk menyusun enterprise architecture-nya, ada masalah apa gitu ya. Nah ini Anda masih punya jiwa muda, masih punya tenaga muda, masih kuat, silahkan pelajari software-software ini. Bayangkan kalau di kelas kita ini ada sekitar 36 orang gitu ya, masing-masing berapa? 9 orang lah gitu. Ahli Spark 9 orang, ahli Visible Analyst 9 orang, Embarcadero 9 orang, Paul Builder 9 orang. Mesti keren banget gitu ya. Anda punya kelebihan yang luar biasa. Belum lagi ini selain softwarenya, Anda juga menguasai ininya. Anda menguasai Spark dan TOGAF. Anda menguasai Spark dan FEAF, Federal Enterprise Architecture Framework. Ya. Anda menguasai Power Builder untuk Gartner. Wow, keren lagi gitu ya. Saya cuma bisa kulitnya aja ini karena nggak punya waktu ya. Oke, nah Anda sudah melihat ini peta perjalanan yang cukup besar. Saya kira tidak perlu semuanya saya tunjukkan kepada Anda ya, hanya beberapa aja lah. Misalnya ini adalah entitas. Ini kalau Anda mau belajar entitas itu apa saja sih yang Anda pelajari? Ya ini. Ada yang tadi sudah saya sebut, orientasi mereka bagaimana? Ada yang mencari laba, ada yang tidak mencari laba. Jadi kalau tidak mencari laba biasanya adalah perusahaan publik. Kemudian ada proses bisnis yang tadi sudah saya ceritakan. Kalau Anda mau belajar itu bagaimana? Nah ini proses bisnis ini ada perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang jasa, ada yang bergerak di bidang perdagangan, ada yang bergerak di bidang manufaktur. Nah, ketika nanti Anda mau mempelajari IT audit, itu sepertinya juga sulit ya. Kalau Anda mau, saya mau serba bisa gitu, ya oke lah, tahap pengenalan Anda bisa seperti itu. Tetapi kalau Anda mau lebih mendalam lagi, saya kira Anda pilih aja salah satu, apakah khusus di bank, ya misalnya di jasa itu kan misalnya bank, atau pendidikan, atau rumah sakit, atau jasa penerbangan, dan sebagainya, Anda bisa konsentrasi di situ. Atau Anda mau konsentrasi di perusahaan dagang, retail, ya misalnya seperti Alfamart, Indomart, Carrefour, Hypermart, dan sebagainya. Saya khusus audit di bidang retail kayak gitu. Itu nanti proses bisnisnya berbeda banget dengan jasa gitu ya. Demikian juga dengan perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur ini kan perusahaan yang bikin sesuatu ya, itu juga macam-macam. Ada manufaktur yang bikin otomotif, ada manufaktur yang bikin alat pecah belah rumah tangga, ada yang alat elektronik, ada yang tekstil, ada yang kertas, ada yang segala macam. Anda bisa pilih bidang-bidang tertentu kalau mau mendalami gitu ya. Jadi memang Anda di usia muda ini silahkan membangun sebuah keahlian, sebuah ciri khas Anda, sehingga akan dikenal orang gitu. Kalau mau bisa semuanya ya boleh, tapi waktunya lebih sulit, dan akan lebih sulit dilihat oleh banyak orang. Sama juga ketika Anda bikin kanal YouTube ya. Anda bikin kanal YouTube kan pasti juga sebaiknya kan khusus. Oh, saya mau bicara mengenai makanan aja atau kuliner aja. Saya mau belajar, mau membahas hanya mengenai otomotif saja. Saya mau membahas mengenai kesenian tradisional aja. Kan mesti begitu ya. Nggak bisa Anda punya kanal YouTube, kritik harga BBM ya masuk, politik ya masuk, seni lukis ya masuk, pendidikan ya masuk. Pengunjung Anda bingung, ini orang mau ngomong apa gitu ya. Nah, itu unek-unek Anda atau ungkapan isi hati Anda yang ingin diketahui banyak orang. Nah, orang belum tentu peduli soal itu. Nah, ini paham ya, jadi di luar sana organisasi atau perusahaan atau pemerintah itu biasanya masuk ke salah satu di antara ini. Ya.
Kemudian di bidang sistem informasi itu ada apa saja? Di bidang sistem informasi nanti sangat luas di bidang kita ini ya. Ada framework yang sebetulnya yang sekarang ini adalah framework tahap ketiga ini yang modern ini ya. Ada TOGAF, ada ITIL, ada DODAF, ada VEAF, ada segala macam. Nah, yang sebelumnya termasuk Zahman itu sebenarnya termasuk model lama itu. Termasuk model lama, tetapi masih ya di Indonesia sendiri kan perkembangan sistem informasi masih tertinggal dibanding negara-negara maju ya. Jadi framework-framework yang lama pun masih bisa kita terapkan. Seperti di sini kita masih bicara integrated database. Ya, di luar sana sudah bukan isu lagi itu. Integrated database itu ya sudah terintegrasi di mana-mana. Tapi di negara kita ini belum ya, sama sekali masih rendah lah gitu. Nah, ini adalah berbagai topik yang berkaitan dengan framework dan standar. Jadi Anda bisa mempelajari. Lalu berikutnya adalah keunggulan kompetitif ini ya. Keunggulan kompetitif tadi saya katakan ada 5 competitive forces, ada generic strategies, ada value chain model, dan seterusnya. Nah, ini nanti Anda bisa pelajari sendiri. Nanti bisa saya share, lalu Anda bisa belajar sendiri. Tapi kurang lebih 5 competitive forces itu berarti ada 5 variabel atau 5 domain yang harus diperhatikan oleh perusahaan kalau ingin bersaing. Kemudian kalau generic strategies ini sebetulnya sederhana, yaitu perusahaan ingin cost leadership, jadi ingin jual barang murah, atau differentiation strategy. Bukan perkara biayanya, yang penting saya beda. Contoh, kalau cost leadership itu ya handphone sekarang, yang handphone 1 jutaan, 2 jutaan ya biarin lah ya, kamera ada, internet bisa, semua sebar oke. Tapi differentiation strategy itu biasa dipakai oleh Apple ya. iPhone itu kan berbeda banget dengan handphone yang lain. Anda beli iPhone dulu-dulunya ya harus dicolokkan ke komputer kan gitu ya. Jadi harus dicolokkan komputer, Anda harus setting sebentar di situ baru bisa jalan. Walaupun sekarang sudah bisa tanpa komputer ya, tapi di sana iPhone nggak pernah ada iPhone yang murah kan ya. Nggak pernah ada iPhone yang murah. Jadi mereka tidak peduli dengan cost leadership. Soal biaya saya nggak penting. Yang penting handphone saya berbeda. Demikian juga dengan komputernya ya, komputer Mac berbeda dengan yang lain. Itu adalah generic strategies. Jadi kalau kita mau masuk ke pasar bagaimana caranya? Ya mau cost leadership, berarti ini keuntungannya sedikit, labanya sedikit. Atau mau differentiation strategy. Ya, kalau kita mau terapkan differentiation strategy, ya harga nggak penting. Sama juga Anda punya keunggulan kompetitif di sini. Anda mau keunggulan kompetitifnya apa? Saya ahli database, Pak. Saya ahli jaringan. Wah, teman-teman juga sudah bisa. Tapi Anda bisa tambahkan begini. Saya ahli database dengan bahasa Korea, Pak. Dengan bahasa India, Pak. Wah, itu segmennya lebih kecil lagi ya. Kalau orang cari ahli database yang ngerti bahasa India, Anda pasti keambil nomor 1 gitu ya. Nah, ini differentiation strategy. Terserah Anda mau terapkan ini di dalam kehidupan Anda bagaimana gitu. Ini tadi yang saya katakan generic strategies. Kemudian ada value chain model. Ini juga banyak dipakai di dalam tesis ya. Value chain model itu bagaimana? Di sini ada primary activities perusahaan. Jadi kalau mau gampangnya ini input, proses, output,